Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Lulu Rafikah. Hari ini saya nggak sendirian loh guys. Hari ini kita kedatangan tamu dari UMKM Bandung, yaitu Ibu Yeti. Apa kabar Ibu? Baik. Nah guys, kali ini kita akan membahas dan mereview kue saroja yang berasal dari Ciamis, yang berbahan baku tepung mokaf. Nah guys, kalau saya pribadi sih belum pernah ngedengar kue saroja tuh apa sih. Nah sebelum kita nge-review makanannya, kita ngobrol-ngobrol dulu nih guys sama Bu Yeti. Oke Bu, Ibu bisa menjelaskan kembali apa itu kue saroja mokaf? Aslinya itu kue saroja dari Ciamis ya, Panjalu yang banyaknya, pokoknya sekitar daerah Ciamis, Panjalu, ke sana itu Garut. Mereka itu orang tua zaman dulu itu mengolah makanan buat lebaran itu berbentuk kue yang dicetak dengan menggunakan aluminium ya. Nah, itu cetakannya tuh dipanaskan dulu ke minyak, lalu dicelupkan ke adonan yang beras yang diolah sedemikian rupa sampai olahannya itu tidak kental, encer. Nah, setelah si adonannya itu panas, si cetakannya panas, barulah dicetak ke dalam adonan itu. Itu karena zaman dahulu itu orang tua memanfaatkan beras yang berlimpah. Jadi mereka itu sengaja membuat cemilan dari bahan baku beras, karena selain beras itu dimakan menjadi bahan makanan pokok, juga bisa dipakai untuk makanan cemilan kampung ya, makanan kampung gitu. Yang bumbunya juga ya yang namanya di daerah mungkin bumbunya juga hanya asal aja. Tapi setelah kesini ya dimodifikasi, jadi bumbunya itu diolah sedemikian rupa sampai bisa diterima oleh masyarakat banyak. Berarti seperti kembang goyang gitu ya Bu? Itu kalau di daerah lain tuh Sumatera, Jakarta itu namanya kembang goyang. Kalau di Bandung sendiri, Ciamis sendiri namanya saroja. Kalau di Sumatera namanya kembang loyang. Jadi masing-masing daerah itu sama bentuknya tapi namanya yang berbeda gitu. Mungkin Ibu bisa menceritakan awal Ibu jualan seperti apa sampai jadi sekarang ini. Awalnya itu Ibu enggak terpikirkan untuk berjualan ya, karena dulu Ibu bekerja tahun 92, dari lulus SMA itu Ibu bekerja terus ya, bekerja jadi dari hotel langsung asuransi, dari asuransi akhirnya ditarik di suatu sekolahan ya, STIE. Nah, di STIE itu Ibu sampai 15 tahun. Tapi Ibu itu kan senang masak, karena ini yang mengajarkan Ibu membuat kue saroja itu almarhum orang tua ya, Ibu, karena Ibu itu berasal dari Ciamis. Ibu suka lihat bikin ya, akhirnya Ibu ingin nyoba, bisa Ibu. Nah, sejak itu sambil bekerja, kalau tiap hari raya Ibu suka bikin, suka dibawa ke kantor, teman-teman teh pada suka. Akhirnya banyak yang pesan ya. Alhamdulillah tiap hari raya itu banyak pesanan. Nah, selama bekerja Ibu tidak fokus untuk menjual karena emang kerja gitu ya. Nah, sejak Ibu resign 2006 karena nggak ada kerjaan, Ibu berpikir kenapa punya keahlian kok nggak dikembangkan. Akhirnya 2007 Ibu gabung ke UMKM, ikut pelatihan dengan Dinas Koperasi. Akhirnya dikembangkanlah kue saroja ini. Kalau jualan tuh Bu, itu sudah berapa lama? Kalau jualan Ibu sejak jadi UMKM aja. Sejak dari kerja juga Ibu udah menjual, tapi tidak fokus ya, karena kan sambil kerja. Nah, fokusnya itu sejak jadi UMKM 2007. 2007 Ibu ikutan UMKM, akhirnya oleh dinas sejak pelatihan, kalau kita jadi UMKM kita harus jadi pengusaha. Harus jadi pengusaha sukses, gimana aja caranya. Makanya itu Ibu karena baru belajar menjadi UMKM, Ibu belajar menjual itu hanya dari teman ke teman aja, lewat HP, lewat apa gitu, belum mempromosikan kemana-mana. Jadi hanya lewat, dulu mah kan ada BBM apa ya, lewat cetan gitu aja. Tapi alhamdulillah tiap lebaran banyak aja yang beli gitu.
Kalau ngomongin bahan-bahan nih Bu, bahan-bahan ada bahan-bahan spesial atau rahasia? Iya, asalnya ibu hanya terfokus ke bahan baku tepung beras dan tepung tapioka aja dan bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi sejak ibu ikut komunitas di komunitas Mocaf Lover, akhirnya ibu dikenalkan dengan tepung mocaf. Nah, dari situ ibu ditantang ada lomba memasak makanan tradisional berbahan baku mocaf. Ibu pikir di Bandung belum ada yang bisa bikin makanan seperti ini karena kan susah. Ya ibu memberanikan diri mencoba resep tepung mocaf. Alhamdulillah bagus hasilnya dan alhamdulillah jadi juara gitu. Dan sampai sekarang karena terpacu oleh ibu sudah mendapatkan juara, ibu harus berkembang gitu. Makanya sampai sekarang ibu kembangkan dari mocaf itu gitu. Kalau ini nih Bu, ini piala dari... Ini piala kebetulan dari tepung mila, tepung terigu. Sama juga dalam rangka membuat makanan olahan tradisional berbahan baku tepung terigu. Nah, ditantang lagi ini, dari tepung terigu bisa nggak selain tepung beras? Makanya ibu ikut lomba lagi. Alhamdulillah juara juga ini, juara kedua dari tepung terigu. Yang ibu bikin juga bukan macam-macam, hanya kue saroja aja. Jadi udah di mocaf juara kedua, di tepung mila juga juara kedua, alhamdulillah gitu. Kalau ini Bu, kayak proses pembuatannya itu seperti apa ya Bu? Proses pembuatannya seperti kue serabi ya. Kue serabi juga kan sama. Cuman kalau kue serabi kan lembek ya gitu. Kalau ini sama adonannya ya pakai telur, pakai santan gitu kalau yang ini. Terus ibu modifikasi lagi, kencurnya diperbanyak karena kan banyak orang yang suka pakai ketumbarnya tuh yang ada yang senang agak kasar, ada yang senang agak lembut. Nah, alhamdulillah setiap kebetulan kan ibu ada anggota DPR RI ya. Kebetulan ibu juga dekat dengan beliau itu sering sekali pesan inginnya itu ketumbarnya itu kasar. Sering dibawa ke Jakarta ke gedung Dewan itu ke DPR RI. Jadi tiap pulang ke Bandung pasti pesannya 30 bungkus alhamdulillah. Nah, itu jadi ya dibikinnya mah bumbunya mah standar aja, biasa aja, ringan gitu, nggak macam-macam, hanya ketumbar, kemiri, ya penyedap gitu ya. Yang kalau senang pakai MSG pakai, kalau enggak ya enggak gitu. Gimana reviewnya orang gitu ya. Berarti kue saroja ini udah kemana-mana dong ya Bu? Alhamdulillah ibu pernah buka tenan di Tahu Susu Lembang ya, di tempat wisata selama 3 bulan. Tapi karena kejauhan ibu harus pergi pagi pulang malam, akhirnya kecapean, ibu sakit, akhirnya berhenti gitu ya, karena di situ juga kan harus ngolah langsung dilihat oleh para wisatawan dan alhamdulillah wisatawan dari mancanegara pun sudah pernah merasakan mencicipi kue saroja ibu. Bahkan ada yang sampai mereka beli dibawa ke Singapura, ke Arab juga pernah dibawa gitu sengaja. Ibu bilang nanti takut hancur di jalan, nggak apa-apa, nggak tahu nyampe Arab seperti apa ya gitu, Arab Saudi. Kalau varian rasanya tuh Bu, itu ada apa aja Bu? Varian rasa ibu sekarang tidak hanya 2 rasa, dulu kan cuma asin manis ya. Manis juga ibu diolah lagi menggunakan susu dan wijen ya, taburan wijen. Sekarang ibu varian rasanya ada rasa pedas, terus ada saroja kacang, jadi kacang diiris-iris disatuin gitu ya, jadi bagus, nanti hasilnya berbentuk bunga juga. Terus sama keju, rasa keju. Kalau ini nih Bu, ini rasa apa ya Bu? Ya, ini rasa strawberry. Rasa strawberry itu varian baru ibu nyoba ya. Kalau ini banyak ukurannya ya Bu ya? Iya, banyak ukurannya. Jadi kan orang itu pengen ada yang kemasannya kecil biar bisa dibawa kemana-mana. Ada yang pengen besar untuk oleh-oleh. Jadi ibu menciptakan bentuk-bentuknya itu, ada yang pakai standing post, ada yang pakai keled, ada yang pakai dus. Ya, yang standing post untuk dibeli anak-anak yang cuman punya uang 20 tapi pengen, makanya ibu bikin yang kecil gitu, yang isinya nggak terlalu banyak gitu. Ibu juga ada rempeyeknya juga. Iya, ada rempeyek teri, rempeyek kacang tanah dan kacang hijau. Nah Bu, ini kalau kemasan ini nih Ibu bikin sendiri atau gimana? Kebetulan bukan bikin sendiri ya, ini perjuangannya sangat berat sekali ya ini. Waktu itu kan ibu masuk grup UMKM juara yang dikelola oleh Dinas Koperasi ya.
di Jalan Kawalyaan. Kebetulan ibu juga binaan dari Dinas Koperasi. Waktu itu di-share oleh Ketua UMKM Pusat ya Bu Nuri, ada dari Kemenparekraf memilih beberapa UMKM untuk ikutan Masamo. Ibu nggak ngerti Masamo itu seperti apa ya, di-share sama Bu Nuri, ya ibu teh ikut aja gitu tanpa tahu untuk apa gitu ya. Ceritanya ikut aja Masamo. Nah setelah ikut ternyata yang daftar ada 250 orang UMKM dari 750 yang daftar 250-an ya. Nah tiba-tiba yang kepilih dari 250 itu 150. Nah termasuk ibu yang kepilih dari 250 orang peserta yang di-share di grup itu ya. Yang 150 yang kepilih itu dikirimlah bahan baku untuk ikut karena udah ini ya, udah mulai 2017 kalau nggak salah ya ini. Jadi kita lewat Zoom. Jadi tahu-tahu dikirim produk bahan baku banyak sekali gitu. Ini untuk apa? Ibu bingung ya. Untuk apa? Pokoknya katanya ini Zoom jam sekian. Chefnya itu Martin Praja katanya. Kita senang kan chef Martin Praja ya, karena itu chef terkenal. Bahan bakunya tuh bermacam-macam dari ayam, keju segala rupa, harus disimpan di meja. Jadi si chef Martin Praja bikin olahan makanan itu harus diikutin sama kita di rumah. Jadi ibu teh pasang laptop gitu ya, karena lewat Zoom ya. Jadi diikutin apa? Nah setelah diikutin itu, kata chef Martin Praja, ibu-ibu itu udah makannya udah ada, sok dibikin katanya. Dibikinlah ibu sesuai dengan yang Martin Praja bikin. Nah mana hasilnya? Hasilnya diliatin. Itu teh katanya selama kita bikin teh harus divideoin juga. Ya divideoin aja ibu teh. Divideoin. Udah selesai. Itu bahan baku udah berarti udah milik kita. Terus hasilnya juga udah milik kita. Suruh dipoto. Nah dipoto lah, ibu nggak ngerti untuk apa videonya harus dikirimkan lagi ibu teh sama karena yang menyelenggarakan itu Kemenparekraf ya, kirimkan lagi ada itu siapa adminnya ya, ke adminnya. Ternyata dari praktek yang diselenggarakan lewat Zoom itu dinilai ternyata olahan ibu kepilih juga dari 150 orang jadi kepilih jadi 100, nggak ngerti lagi. Nah akhirnya dari Masamo meningkat jadi buka tuh apa lagi, ibu teh bingung buka teh apa gitu ya, katanya ada program buka. Nah itu mah langsung offline di hotel. Ternyata ibu harus bawa kemasan ini, produk ini, dibawalah. Nah di sana ibu dikurasi, dipanggil satu-satu sama juri ya, ditanyain ini bahan bakunya dari apa ya, gimana cara pengolahannya. Terus disuruh bikin kayak proposal seperti itu ya. Alhamdulillah ibu kasihkan aja. Nah di hotelnya di Hotel Braga waktu itu ya. Nah dari yang 150 itu kepilih 100 yang di hotel offline itu ya. Akhirnya ibu ikutan lagi. Ternyata ibu lulus juga yang buka itu. Alhamdulillah. Nah setelah program buka itu ternyata sebulan berikutnya ada pengumuman. Ada lagi penyelenggaraan tapi lewat Zoom lagi. Nah ceritanya itu bukan buka, itu bedakan. Ibu nggak ngerti bedakan apa gitu ya. Ternyata bedakan itu desain kemasan. Jadi kita itu meningkat ke desain kemasan. Dari 100 kepilih jadi 50 jadi 25. Yang 25 itu termasuk ibu. Jadi ibu tuh 25 besar ikut bedakan. Nah, ikut aja program bedakan. Akhirnya ibu dikasih pendamping untuk desainer ini. Ibu nggak ngerti, disangka ibu ngedesain kemasan ini disangkanya bukan buat pribadi ibu. Ternyata ibu ada yang ngebuatin. Dibuatin itu orang Jakarta, desainernya lulusan ITB, orang Malang. Jadi lewat Zoom juga itu, lewat telepon, lewat Zoom. Ibu pengen gimana? Cuman nah ada lagi kan ketemu offline lagi. Ketemulah kita di hotel itu. Jadi si desainernya lewat Zoom, kita peserta langsung offline. Termasuk dengan panitianya dari Jakarta gitu ya, dari Kemenparekraf Jakarta. Kita ngobrol pengen gimana desainernya. Jadi kita tuh ditanya sama desainernya pengen seperti apa gitu. Ya alhamdulillah begitu selesai bedakan, ternyata kita dinyatakan lulus 25 besar, dikirimlah ini kemasan seperti ini sebanyak 1000. Jadi harus dipakai gitu. Jadi kita kalau ada yang beli ini harus menggunakan ini yang ukuran 500 gram gitu.
Ini ada ininya kan bedakan di belakangnya ada gitu. Berarti Dari Kemperekap. ini udah se-Indonesia atau gimana, Bu? Ya kalau se-Indonesia sih enggak. Ini pemasaran sampai Sumatera, Jawa, Sulawesi sama apa ya ke Singapura udah gitu. Kalau ini Bu, harga satu produknya Bu itu berapa? Yang ini Iya, mungkin? iya kalau Saroja itu dulu Ibu waktu sebelum minyak naik itu harganya 90.000 sekilo ya. Terus naik 100, awalnya 90, tapi walaupun harga mahal ternyata banyak peminatnya ya. Paya juga sama, kalau paya teri nasi itu ada sedikit karena teri nasinya kan mahal ya. Jadi kalau teri nasi 100, kalau yang lainnya 90. Karena sekarang harga minyak mahal jadi ya Ibu taikan jadi 120.000 sekilo gitu. Tapi kalau kemasan yang ini Ibu 60.000, kalau yang ini isinya kan 200 gram, ini 24.000. Kalau yang di Kerel itu 75.000 gitu. Karena 60.000 isinya, kellernya 15.000, 75.000 gitu. Kalau ini Bu, Ibu biasanya kayak ngejual produk ini tuh di mana tuh? Kadang ada teman yang ingin menjual jadi reseller Ibu. Jadi dia datang, tapi dia sama Ibu harganya dikurangin kalau teman yang mau jadi reseller ya. Kadang ada yang langsung juga ke Ibu datang ke rumah lewat WA atau apa, nanti Ibu kirim lewat GoSend gitu dikirimnya. Jadi banyak pesannya dari WA aja, dari online aja, dari IG, Facebook gitu, dari teman-teman komunitas juga. Oke Bu, untuk harapan kedepannya memajukan produk Ibu itu bagaimana Bu? Ya, Ibu ingin makanan ini bisa diterima oleh masyarakat banyak. Jadi tidak hanya orang tua yang bisa menikmati, tapi anak-anak muda juga ya harus bisa menikmati. Karena kan anak-anak muda zaman sekarang kan inginnya makanan yang lekal-lekal ya, yang kekinian ya. Makanya Ibu sengaja membuat olahan Saroja ini dengan varian-varian yang menarik gitu ya, yang bisa diterima oleh anak-anak muda, tidak hanya orang tua. Boleh dicicipin? Oh boleh, silakan, mangga, silakan. Ada itu yang rasanya gurih, itu Saroja yang rasa kencur, jadi kencurnya kerasa banget gitu ya, karena emang disukainya banyaknya yang pakai kencur gitu, asin gitu ya. Silakan. Tuh guys, bentuknya bunga guys, bagus banget. Coba, yuk kita cobain. Tuh, renyah banget guys. Silakan. Renyah ya, tidak keras renyah ya. Banget Ibu. Dicoba lagi ya Bu? Iya silakan. Gimana? Enak rasanya? Enak Bu, enak banget. Ini kencurnya sama bumbu-bumbunya tuh kerasa banget Bu. Iya. Makasih. Renyah pokoknya Bu, ini renyah banget. Ada peyenya juga ya Bu ya? Ada, ada peye. Ini peye apa Bu? Peye kacang hijau. Tuh guys. Tuh. Ini kayaknya enak juga nih guys, kayak tadi. Coba kita cobain ya guys. Ya, Cobain ya Bu ya. Silakan. Tuh. Renyah kan? Sama ya? Renyah banget Bu. Ini kacang hijaunya juga nggak keras juga ya Bu Iya, ya? itu pakai daun jeruk nipis itu, jadi ada kerasa rempah daun jeruknya. Berarti bahan-bahannya juga sama kayak kue Saroja ya, Bu sama, ya? cuman bedanya ini pakai daun jeruk. Enak ya? Ini enak banget Bu. Iya. Ini recommended banget buat kalian guys, buat nemenin nonton film di rumah. Makanya ini nih guys. Bisa dipakai nasi juga. Kayak nasi anget gitu ya Bu ya? Jadi alternatif kalau nggak ada teman nasi, bisa pakai ini. Di rumah nggak ada apa-apa, pakai ini. Udah enak. Mengganti lauk juga ya itu. Ibu, untuk motivasi Ibu berjualan seperti ini itu apa ya Bu? Satu itu ya, Ibu ingin menciptakan lapangan kerja buat istilahnya kan banyak ibu-ibu rumah tangga sekarang terdampak COVID ya. Mereka itu ada yang di PHK, jadi mereka itu suka kebingungan mencari kerjaan. Ya daripada mereka cari kemana-mana, kadang Ibu ngajak tetangga yang emang sama sekali nggak punya kerjaan, diajaklah untuk membantuin Ibu membuat Saroja. Ya lumayan lah, dari keuntungan sedikit-sedikit dari penjualan,
Ibu hasilnya berbagi sama tetangga, sama orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Dan juga bisa membantu orang-orang yang kesusahan. Selama pandemi COVID ini kan tahu sendiri gimana ya perekonomian ya. Jadi ya alhamdulillah penghasilan ibu ini tidak semuanya utuh dimakan oleh ibu. Jadi ibu bisa ngebantu yang lainnya dan bisa ngebantu tetangga-tetangga sekitar yang istilahnya untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga ya untuk anak-anak ibu juga. Itu aja motivasinya. Berarti ibu kayak membuat kue saroja ini tuh sendiri atau dibantu? Kalau untuk membuatnya sendiri ya, tapi kalau untuk kemas itu ibu dibantu ya, dibantu sama anak juga ya. Kalau tetangga bantu-bantu, kalau ibu lagi ada keperluan suka diajarkan juga gitu ya untuk nyetaknya gitu. Tapi kalau rata-rata yang saroja jarang yang bisa, jadi ibu suruh nyetak peye aja. Kalau peye kan gampang, tinggal goreng-goreng gitu aja ya gitu. Hanya itu aja gitu. Nah guys, buat kalian yang mau order, ada di sini ya guys, banyak banget sosial medianya guys. Oke guys, segitu aja dulu review makanannya. Terima kasih ibu sudah membolehkan saya mereview makanannya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan menemani saya dari awal acara hingga akhir acara. Sampai jumpa di review makanan selanjutnya guys. Dan jangan lupa order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah!